Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tentang pembelajaran yang telah diajarkan kemarin. Sebelumnya, saya akan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker apabila keluar rumah ya. Pernahkah kamu menjumpai petugas sensus penduduk yang sedang bekerja? Nah, petugas-petugas itu merupakan kegiatan pengumpulan data. Data yang sudah terkumpulkan umumnya dijadikan dalam bentuk tabel atau diagram. Nah, ini merupakan tahap awal dalam pengumpulan data. Ada 3. 1. Metode wawancara. 2. Metode angket. Ketiga, ada metode observasi. Metode wawancara adalah metode yang dilakukan dengan menanyakan langsung informasinya ke setiap responden. Wawancara ini biasanya dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Selain itu, dilakukan juga tanya jawab. Nah, pada penelitian ini, peneliti harus bertemu dengan tatap muka dengan para responden satu persatu, sehingga data diperoleh merupakan data asli. Data asli adalah merupakan data real yang telah terjadi, yang telah dibuktikan. Akan tetapi, untuk data yang jumlahnya besar akan sulit jika menggunakan metode seperti ini, karena akan memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Metode angket adalah metode yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden sehingga menemukan data yang valid. Biasanya metode angket ini dilakukan setiap pertanyaan-pertanyaan namun dalam bentuk tulisan, tidak seperti metode wawancara yang dalam bentuk lisan. Angket tersebut berisi jumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap responden. Angket tersebut disebarkan, kemudian setelah diterisi jawaban, angket dikumpulkan dan hasilnya disebut data. Pertimbangan jika peneliti menggunakan metode angket. 1. Peneliti tidak bisa melihat langsung saat responden sedang mengisi angket tersebut karena ketidaksesuaian waktu dan kondisi. Nah, karena menggunakan metode angket, peneliti tidak bisa memastikan itu benar-benar terjadi atau tidak. Jadi, data tersebut belum pasti. 2. Kejujuran responden patut dipertanyakan untuk memperoleh data yang valid. Biasanya, responden tidak melakukan jawaban atau tidak mengisi jawaban dengan jujur. 3. Pertanyaan yang dibuat harus bisa dipahami oleh responden sehingga tidak menyulitkan responden dalam mengisi angket. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan ini perlu yang namanya dengan bahasa yang bisa lebih dipahami oleh pembaca atau responden. Observasi, metode pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti. Biasanya observasi ini langsung mendatangi objeknya. Metode ini cocok sekali dilakukan dalam bidang pertanian, peternakan, teknik, dan lain-lainnya. Akan tetapi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika peneliti menggunakan metode ini. Di antaranya, faktor cuaca, medan yang harus ditempuh, dan faktor ekonomis. Karena menggunakan observasi atau langsung mendatangi objeknya, perlu diperhatikan cuacanya seperti apa, suasananya seperti apa yang akan terjadi ketika kita datangi, dan keuangannya. Setelah sudah ditentukan data-datanya, akan dibentuk penyajian data. Ada 5 penyajian data, yaitu tabel frekuensi, tabel turus, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Soal. Ada contoh soal, daftar hasil penjualan sepeda motor A dan B pada tahun 2011. Bulan Januari, jenis A dapat 2, jenis B dapat 3. Bulan Februari, jenis A dapat 4, jenis B dapat 6.
Bulan Maret, jenis A mendapat 3, jenis B mendapat 5. Bulan April, jenis A mendapat 7, jenis B mendapat 8. Bulan Mei, jenis A mendapat 9, jenis B mendapat 5. Bulan Juni, jenis A mendapat 1, jenis B mendapat 2. Bulan Juli, jenis A mendapat 4, jenis B mendapat 6. Keterangannya, tipe A mendapatkan jumlah 30 dan tipe B mendapatkan jumlahnya 35. Nah, ini merupakan tabel frekuensi. Tabel frekuensi berdasarkan jumlah yang ada, yaitu menggunakan angka-angka. Sedangkan tabel turus menggunakan garis-garis seperti sedang bermain. Selanjutnya, diagram garis. Diagram garis bisa dilakukan dengan menghasilkan garis X dan garis Y. Garis X merupakan garis seperti bulannya. Garis Y merupakan banyaknya. Jadi, ketika kita menggambar diagram garis, harus diperhatikan setiap titik-titiknya. Sedangkan diagram batang sama seperti diagram garis, hanya saja dibedakan bentuknya yang perlu diperhatikan. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran ada sebenarnya dua tipe. Tipe persenan dan tipe derajat. Saya akan membahas tentang tipe persenan. Ini merupakan diagram persenan, yaitu totalnya setiap lingkaran 100%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.